Sobat AM yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mambiri bersama saya, Frater Kelvin. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, yakni hari pertama bagi kita untuk memasuki Pekan Suci dan hari pertama bagi kita untuk merenungkan misteri Paskah, yakni sengsara, wafat hingga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan dua perikop Injil. Yang pertama dari Markus bab 11 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan dengan kisah sengsara Yesus Kristus dari bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 47. Pada perikop yang pertama, kita menyaksikan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Kita menyaksikan Ia yang disambut dengan gembira oleh orang-orang di Yerusalem. Ia mengendarai keledai, lambang dari kesederhanaan dan kerendahan hati. Namun dalam situasi itu, orang-orang tetap menyambut Ia dengan begitu bergembira. Mereka bersorak-sorai dan berteriak, "Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Adapun dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil yang kedua, kita menyaksikan Yesus yang sengsara, yang mengalami penderitaan hingga wafat di kayu salib. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang amat kelam yang dialami Yesus sebagai seorang manusia. Ia menderita, disiksa, dihina, bahkan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ia mengalami rasa sakit dan penderitaan serta kesepian yang amat mendalam. Bahkan dari kayu salib, dengan amat lirih ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sequel yang amat panjang tentang penderitaan Yesus ini menggarisbawahi bahwa kisah ini teramatlah penting dalam karya keselamatan Allah kepada manusia. Mungkin kita semua pernah mendengar atau bahkan sudah tahu bahwa penderitaan Yesus hingga wafatnya di kayu salib merupakan penebusan atas dosa-dosa kita sebagai silih atas dosa-dosa kita. Namun saudara-saudara sekalian, jika kita ingin berenung dan berefleksi lebih dalam, kita akan berani mengatakan bahwa peristiwa ini adalah tanda dari Allah yang ingin bersolidar dengan kita manusia. Allah mau mengambil peran dalam situasi-situasi kemanusiaan kita, yakni mengalami peristiwa-peristiwa yang sering kita alami, terutama penderitaan. Kerelaan Allah yang mau masuk dalam situasi manusia di dunia ini merupakan tanda yang sungguh luar biasa dan besar yang ditunjukkan Allah kepada umatnya. Dengan adanya dua bacaan Injil pada hari ini, kita menyaksikan Yesus yang disambut memasuki kota Yerusalem dengan amat bergembira. Namun di pihak lain, kita menyaksikan Ia yang mengalami penderitaan, yang mengalami cercaan. Ia memikul kayu salib, bahkan wafat dengan amat hina di atas kayu salib itu. Kita menyaksikannya disambut bagaikan seorang raja. Namun di pihak lain, kita menyaksikannya diperlakukan layaknya seorang penjahat. Ketika ia diarak, kita melihatnya dengan rasa yang amat gembira. Namun saat mengalami kesengsaraan, kita menyaksikannya dengan duka yang amat lara. Dua situasi yang dialami oleh Yesus ini merupakan peristiwa yang sungguh nyata yang sering kita alami dalam hidup kita masing-masing. Pada suatu masa, bisa saja kita hadir sebagai orang yang begitu dikagumi, yang begitu disukai oleh orang banyak, dan bahkan kita diterima dengan baik. Namun di pihak lain, bisa saja kita hadir sebagai seseorang yang ditolak. Kita bisa saja mengalami kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Namun ternyata di pihak lain, kita bisa mengalami penderitaan, kesepian, dan kelemahan yang begitu mencekam.
Maka saudara-saudara sekalian, Yesus sungguh hadir menggambarkan situasi konkret yang kita sering alami dalam kehidupan kita masing-masing. Berhadapan dengan penderitaan, Yesus sungguh terlebih dahulu merintis jalan bagi kita untuk mengatasi segala macam ketakutan dan keraguan dalam diri kita. Ia merasakan segala macam pergumulan yang dialami oleh manusia, sekaligus mengundang kita untuk mengatasi rasa takut, kejahatan, dan kematian dalam diri kita dan dalam dunia ini. Yesus mengajak kita untuk berjalan beriringan dengannya, untuk berani mengatasi segala macam persoalan hidup, untuk berani berhadapan dengan segala macam situasi yang terkadang tidak bisa kita terima. Mari kita berjalan beriringan dengannya untuk menghadapi setiap situasi hidup kita, sehingga suatu saat kita sungguh layak dibangkitkan bersama Dia di dalam kemuliaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.